Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo minasan, o genki desu ka? Hai, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini dengan baik dan lancar. Baik, kalau begitu sebelum kita masuk materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hai, baik. Kita masuk materi pada hari ini, yaitu tentang Kankochi. Nah, ada yang tahu Kankochi ini di bab berapa? Hai, bab 45. Kankochi. Kankochi ini yaitu objek wisata. Lalu, di sini materi ini mempunyai kompetensi dasar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk dan tema wacana tulis sederhana secara tepat. Lalu yang kedua, memperoleh informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana tulis sederhana secara tepat. Baik. Di sini ada kendu atau tujuan pembelajaran materi, yaitu siswa dapat menyebutkan objek wisata agar dapat menjelaskan mengenai keadaan objek wisata. Nah, di sini minasan tahu ini gambar apa? Nah, yang di sini itu gambar gunung. Nah, minasan ada yang pernah ke gunung? Hai. Lalu yang di bawah ini gambar apa? Ya, gambar candi. Ada yang pernah ke candi? Hai, di sini Candi Borobudur. Nah, lalu di sini kita masuk ke kosakata yang ada di bab 45. Yaitu yang pertama ada gambar apa? Kebun raya. Ya, betul. Kebun raya dalam bahasa Jepang yaitu shokubutsuen. Shokubutsuen. Hai. Lalu yang kedua ada gambar pemandian air panas, yaitu onsen. Onsen. Hai. Lalu di sini ada gambar apa? Air terjun. Air terjun bahasa Jepangnya yaitu taki. Taki. Hai. Lihat yang di ujung sana, gambar apa itu? Museum, betul sekali. Nah, bahasa Jepangnya apa? Hakubutsuen. Hai, hakubutsuen. Lalu, ini ada gambar apa? Ini adalah gambar keraton atau istana kerajaan. Bahasa Jepangnya yaitu Okyu. Nah, betul sekali. Baik, minasan sudah hafal dari 5 kosakata tersebut? Hai, kalau begitu kita masuk. Nah, di sini ada 5 gambar. Nah, di sini minasan bisa menebak dari angka 1 sampai angka 5 dalam bahasa Jepang. Baik, yang pertama apa? Hai, yang kedua? Betul sekali. Yang ketiga? Nah, yang keempat? Hai, so desu ne. Nah, yang terakhir? Hai, kalau begitu sekarang siapa yang mau menyebutkan satu objek wisata yang ada gambar ini dalam bahasa Jepang? Tapi nomornya saya yang acak. Baik, sekarang kalau misalnya yang kelima apa? Hai, betul sekali. Okyu. Nah, lalu yang kedua apa? Hai, onsen. Baik, berarti di sini minasan sudah paham semua ya? Sudah hafal? Hai. Lalu
kita masuk ke daerah wisata yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada apa? Kuta. Lalu Ubud. Lalu Kintamani. Lalu ada Bogor. Lalu Tanah Toraja. Nah, lalu ada Monas, Borobudur, dan yang terakhir ada Gunung Bromo. Nah, siapa yang di sini sudah mengunjungi daerah wisata tersebut? Pasti ada kan? Baik, kalau begitu kita lanjut ke apa ini? Tabel apa? Ya, tabel pulau yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini ada apa? Sumatera. Sumatera. Lalu Jawa. Lalu Bali. Lalu Kalimantan. Lalu yang terakhir ada Sulawesi. Baik. Pasti minasang sudah tahu kan pulau yang ada di Indonesia? Kalau begitu kita lanjut ke pola percakapan yang pertama. Nah, di sini lihat ada A dan ada B. Nah, A ini bertanya, lalu B menjawab. Sebelum masuk ke pertanyaan, nah di ujung sana ada gambar. Hai, kota lama. Lalu yang bawah? Nah, Lawang Sewu. Nah, kalau begitu A. Sumarang nih, nani ga arimas kak? Nah, di Semarang ini ada apa? Lalu B menjawab, Sumarang nih, Lawang Sewu ya, kota lama, nado ga arimas. Nah, di Semarang ada Lawang Sewu dan kota lama. Nah, pola percakapan yang pertama ini menjelaskan tentang di kota tersebut ada objek wisata apa saja. Begitu. Nah, di sini ada contoh soal. Tapi beda, bukan Semarang ya. Nah, di ujung ini ada kota apa itu? Hai, Jakarta. Nah, jika bertanya di Jakarta ada apa, yaitu Jakarta ni nani ga arimasu ka? Nah, B menjawab. Nah, di Jakarta ini ada apa? Ada Monas dan ada Dufan. Jadinya bagaimana? Hai, Jakarta ni Monas ya Dufan nado ga arimasu. Di Jakarta terdapat Dufan dan Monas. Gitu. Paham? Hai. Lalu di sini ada pola percakapan yang kedua. Nah, yang pertama itu A. Kuta de nani o suru koto ga dekimasu ka? Nah, kenapa kuta? Lihat di ujung sana ada gambar apa? Pantai. Pantai di Bali. Nah, di Kuta bisa melakukan apa saja. Lalu yang B menjawab, Barino safingo suru koto ga dekimasu. Lihat di sampingnya ada gambar orang sedang berselancar. Bahasa Jepangnya apa? Safingo suru atau safingo shimasu. Hai, jadi Barino safingo suru koto ga dekimasu. Di Bali bisa melakukan berselancar atau di Bali bisa berselancar. Begitu. Jadi pola percakapan yang kedua ini menyatakan bahwa di objek wisata tersebut bisa melakukan apa gitu. Lalu di sini ada contoh soal. Yaitu gambar apa itu? TMII. Nah, TMII itu ada di mana? Hai, di Jakarta. Berarti TMII de nani o suru koto ga dekimasu ka? Di TMII ini bisa melakukan apa? Hai, yang B ini menjawab. Ini gambar apa? Keongmas, betul. Jadinya? Hai, betul. Keongmas no egao miru koto ga dekimasu. Artinya, di Keongmas bisa menonton film atau melihat film. Nah, jadi pola percakapan yang kedua bisa menyatakan objek wisata
bisa melakukan apa saja di objek wisata tersebut. Begitu. Sudah paham? Hai. Lalu di sini ada matome atau kesimpulan. Nah, yang pertama ini untuk menjelaskan objek wisata yang ada di suatu daerah atau kota menggunakan pola kalimat kata benda atau tempat. Jangan lupa dikasih partikel nih. Lalu kata benda pertama atau tempat wisata, partikel ya, kata benda kedua atau tempat wisata, lalu nadoga arimasu. Ini partikel ini yang menyatakan di kota itu ada objek wisata apa saja. Lalu yang kedua ada untuk menyatakan di tempat tersebut memiliki kondisi yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat dilakukan di tempat tersebut dengan menggunakan pola kalimat kata benda atau tempat, jangan lupa partikel D, kata kerja atau bentuk kamus, jangan lupa kotoga dekimasu. Nah, yang kedua ini untuk menyatakan bisa melakukan apa saja di objek wisata tersebut, begitu. Paham? Hai, kalau begitu minasan jangan lupa pelajari lagi materi tentang bab 45 yaitu kankochi. Nah, kalau sudah paham semua, saya akhiri pembelajaran hari ini. Hai, korede owarimasu. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.